Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi. Dan kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Bagian A. Dan saya memberikan tema, pujilah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, bergembiralah dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang ada di perantauan, yang ada di Galatia, di Pontus, Kapadokia, Bitinia, dan juga Asia Kecil. Mereka adalah berlatar belakang Kristen dari orang Yahudi. Mereka sedang mendapat tekanan, mereka sedang mendapat penganiayaan, dan Rasul Petrus mau menguatkan iman mereka. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa Petrus menguatkan iman mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau sekarang ini Rasul Petrus ingin meyakinkan mereka bahwa mereka adalah orang yang sudah lahir baru, yang punya hidup yang penuh pengharapan, karena mereka adalah orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan kuasa Allah. Mari kita akan perhatikan ayat-ayat ini. Yang pertama, bahwa mereka sesungguhnya sudah dilahirkan kembali, saudara. Perhatikan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Ini yang mempengaruhi tema saya. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Telah melahirkan kita kembali. Itu oleh karena rahmat-Nya yang besar, anugerah-Nya yang besar, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka percaya dan juga kita percaya, maka telah lahir kembali, lahir secara rohani, lahir baru, memiliki manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ini luar biasa, saudara. Kita punya menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui, maka hidup kita selalu semangat karena kita selalu baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan hidup yang baru itu, saudara, yang mempengaruhi hidup kita yang penuh semangat itu. Karena apa? Karena memiliki hidup yang penuh pengharapan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, dikatakan kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan, baik pengharapan hidup yang akan datang dan pengharapan ketika masih ada di dalam dunia ini. Karena pengharapan kita yang paling mahal, berharga, yaitu pengharapan di masa akan datang, yaitu surga. Dan surga itu pasti, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yang tersimpan di surga berarti memang sudah memiliki. Memang seperti kata Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sejak percaya itu dia sudah mempunyai hidup yang kekal. Karena Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak dihukum, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa, saudara, luar biasa. Kita pasti masuk surga. Itu karena iman, bukan karena usaha kita. Dan juga selagi masih ada di dunia, juga punya hidup yang penuh pengharapan. Mengapa? Saudara, perhatikan ayat yang kelima. Dikatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Perhatikan, saudara, kata dipelihara dan kata kekuatan. Kata dipelihara dari kata bahasa Yunani yang bisa diartikan yaitu dipelihara, dijaga, dilindungi, dibentengi, dan diberi mukjizat. Dibentengi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian kata kekuatan dari kata dunamis yang bisa berarti kekuatan, kuasa, dan juga berarti mukjizat. Jadi kalau ayat itu saya terjemahkan dengan bebas, terjemahan saya seperti ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan
keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu kamu yang dijaga dalam kekuasaan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu kamu yang dilindungi dalam kekuatan kuasa Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yaitu kamu yang dibentengi dalam mukjizat-mukjizat Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itulah sebabnya ayat yang ke-6 bagian A, Petrus berkata, bergembiralah dalam hal itu. Dan saya berdoa dan berharap kepada saudara, pujilah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, bergembira dalam Tuhan, karena oleh Tuhan Yesus Kristus kita telah lahir baru. Oleh karena Yesus Kristus kita punya hidup yang penuh pengharapan. Kita pasti masuk ke dalam surga. Kita pasti dijaga, dipelihara, dilindungi, dibentengi, bahkan disertai dengan mukjizat-mukjizat Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.